Pernah nggak kamu habis melakukan sesuatu lalu bertanya-tanya sendiri, kenapa ya tadi saya melakukan itu? Atau kamu heran melihat orang lain mengambil keputusan yang kamu anggap tidak masuk akal. Nah, ternyata setiap tindakan manusia punya alasan di baliknya. Dan lebih dari 100 tahun yang lalu, seorang sosiolog bernama Max Weber sudah memetakannya. Kalau kamu ingin lebih memahami dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu, tonton video ini sampai selesai. Halo teman-teman, saya Hendiana, panggil saja saya Kang Hendi. Saya seorang praktisi HR yang fokus pada people development. Kali ini saya ingin berbagi tentang 4 tipe social action ala Max Weber yang ternyata sangat real di kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke 4 tipenya, kita pahami dulu apa itu social action. Social action atau tindakan sosial adalah setiap tindakan yang dilakukan seseorang dengan mempertimbangkan orang lain. Artinya, tindakan itu tidak dilakukan di ruang hampa. Ada orang lain yang menjadi pertimbangannya. Max Weber bilang, untuk memahami masyarakat, kita harus memahami tindakan individu-individunya. Dan setiap tindakan bisa dikategorikan ke dalam 4 tipe. Mari kita bahas satu persatu. Tipe pertama adalah zek rasional, tindakan rasional yang berorientasi kepada tujuan. Ini adalah tipe tindakan yang paling logis dan paling kalkulatif. Seseorang yang bertindak secara zek rasional punya tujuan yang jelas dan memilih cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Singkatnya, ini adalah logika untung rugi yang dipertahankan secara sadar. Contohnya sangat mudah kita temui di dunia kerja. Misal, kamu menerima tawaran pekerjaan baru bukan karena passion, tapi karena gajinya lebih besar, jenjang karirnya lebih jelas, dan lokasinya lebih dekat dari rumah. Itu adalah zek rasional. Contoh lain, seorang pengusaha yang memilih supplier bukan karena sudah kenal lama, tapi karena harganya yang paling kompetitif dan kualitasnya paling konsisten. Itu juga zek rasional. Bahkan ketika kamu memilih antrian kasir yang paling pendek di supermarket, itu pun bisa disebut zek rasional. Kamu menghitung mana pilihan yang paling efisien untuk tujuanmu, yaitu cepat selesai belanja. Dalam konteks profesional, orang yang dominan di tipe ini cenderung sangat terstruktur, goal-oriented, dan selalu berpikir return on investment sebelum mengambil langkah apapun. Kelebihannya, mereka sangat efektif dalam mencapai target. Tapi ada sisi yang perlu diwaspadai. Kalau semua keputusan selalu berdasarkan kalkulasi, hubungan antar manusia bisa terasa hanya transaksional. Dan itu bisa merusak kepercayaan dan loyalitas dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian, tipe yang kedua adalah worth rasional. Tindakan rasional yang berorientasi kepada nilai. Kalau zek rasional bertanya apa cara paling efektif untuk mencapai tujuan saya, maka worth rasional bertanya apa yang benar untuk saya lakukan berdasarkan nilai-nilai yang saya pegang. Orang yang bertindak secara worth rasional tidak selalu memilih jalan yang paling mudah atau paling menguntungkan. Mereka memilih jalan yang sesuai dengan prinsip mereka, meski harganya mahal. Ini adalah tindakan yang digerakkan oleh integritas, keyakinan, atau prinsip hidup. Contoh, seorang karyawan mengetahui adanya kecurangan di perusahaannya. Dia bisa saja diam dan dia akan aman, tapi dia memilih untuk melapor meski resikonya adalah kehilangan pekerjaan.
karena baginya kejujuran adalah nilai yang tidak bisa dikompromikan. Itu adalah rate rasional. Seorang pengusaha yang menolak kontrak besar karena perusahaan tersebut terlibat dalam praktek yang merusak lingkungan, meski secara finansial kontrak itu sangat menggiurkan. Itu juga rate rasional. Atau seorang pemimpin yang memilih untuk transparan kepada tim soal kondisi perusahaan yang sedang sulit. Meski mereka secara taktis lebih mudah untuk menyembunyikannya, itu rate rasional. Dalam dunia leadership, pemimpin yang kuat secara rate rasional biasanya sangat percaya, dihormati, dan disegani. Mereka membangun loyalitas yang dalam karena orang tahu bahwa keputusannya bukan dari kepentingan pribadi, tapi dari prinsip yang konsisten. Tantangannya adalah tindakan berdasarkan nilai kadang bertabrakan dengan realitanya. Dan disitulah kebijaksanaan dibutuhkan, bukan untuk mengabaikan nilai, tapi untuk menemukan cara menerapkannya dengan cerdas. Kemudian, tipe social action yang ketiga adalah afektual. Tindakan yang digerakkan oleh emosi. Nah, ini yang paling sering kita temui, tapi jarang kita sadari. Afektual adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan emosi atau perasaan pada saat itu juga. Bukan berdasarkan kalkulasi, bukan berdasarkan nilai, tapi berdasarkan apa yang dirasakan saat itu. Dan ini sangat manusiawi. Contohnya yang paling mudah adalah, kamu lagi meeting, ada rekan kerja yang mengkritik idemu di depan semua orang dengan cara yang kurang sopan. Kamu langsung membalas dengan nada yang tinggi. Bukan karena kamu sudah menghitung konsekuensinya, bukan karena ini juga nilai-nilaimu, tapi karena kamu marah dan kamu emosi. Dan emosi itu yang berbicara. Itu adalah afektual. Atau sebaliknya, kamu baru saja mendengar berita baik tentang rekan kerjamu dan kamu spontan memeluknya dengan penuh kegembiraan. Tanpa dipikir, tanpa dihitung, perasaanmu bergerak duluan. Itu juga afektual. Di tempat kerja, tindakan afektual ini bisa jadi kekuatan, bisa jadi juga kelemahan. Kekuatannya, orang yang ekspresif dan emosional seringkali lebih mudah membangun koneksi dengan orang lain. Mereka terasa hangat, terasa otentik, dan mudah didekati. Kelemahannya, ketika emosi tidak dikelola dengan baik, keputusan yang diambil bisa sangat merugikan. Kamu resign karena marah sesaat. Kamu menyetujui sesuatu karena terbawa euforia. Kamu memutus hubungan bisnis karena kamu tersinggung. Itu kenapa kecerdasan emosional atau yang sering disebut EQ menjadi sangat penting. Bukan untuk menghilangkan emosi, tapi untuk mengelolanya sehingga tidak menguasai tindakanmu di saat yang salah. Kemudian, tipe social action yang keempat itu adalah tradisional. Tindakan berdasarkan kebiasaan. Ini adalah tindakan yang dilakukan karena memang sudah begini dari dulu. Tidak ada alasan yang terlalu dipikir, tidak ada nilai yang terlalu dianalisis, cukup karena itu adalah kebiasaan, tradisi, atau cara yang sudah dilakukan lama dijalankan. Atau cara yang sudah lama dilakukan. Dan jujur saja, sebagian besar dari tindakan kita sehari-hari masuk kategori ini. Kamu datang ke kantor tepat waktu bukan karena setiap pagi kamu menghitung untung ruginya, tapi karena memang sudah jadi kebiasaanmu sejak lama. Itu tradisional. Perusahaan yang setiap tahun mengadakan acara halal bihalal atau gathering tahunan, kadang bukan karena ada analisis mendalam soal goal atau manfaatnya, tapi karena memang sudah tradisi dan semua orang sudah mengharapkannya. Itu juga tradisional. Tindakan tradisional sangat berguna untuk menjaga stabilitas dan konsistensi.
Bayangkan kalau setiap pagi kamu harus berpikir keras tentang apakah kamu akan mandi atau tidak, sarapan atau tidak, berangkat kerja atau tidak. Hidupmu akan sangat melelahkan. Kebiasaan dan tradisi adalah autopilot yang membebaskan energi mentalmu untuk hal-hal yang lebih penting. Tapi tradisional juga bisa menjadi jebakan. Ketika sebuah organisasi menolak perubahan hanya karena kamu sedang begini bertahun-tahun, itu adalah tradisional yang sudah berubah. Menjadi hambatan di era yang bergerak secepat ini, kebiasaan yang tidak pernah dievaluasi bisa membuat kamu dan organisasimu tertinggal. Pertanyaan yang perlu diajukan secara berkala adalah, apakah kebiasaan ini masih relevan? Apakah tradisi ini masih melayani tujuan yang baik? Kalau jawabannya iya, pertahankan. Kalau tidak, saatnya berubah. Nah, kita sudah membahas keempatnya. Z rasional, tindakan berdasarkan tujuan. Red rasional, tindakan berdasarkan nilai dan prinsip. Afektual, tindakan berdasarkan emosi dan perasaan. Kemudian tradisional, tindakan berdasarkan kebiasaan dan tradisi. Pertanyaannya, tipe mana yang paling dominan dalam dirimu? Jawabannya, hampir tidak ada orang yang hanya satu tipe. Dalam satu hari, kamu bisa bergerak dari satu tipe ke tipe lainnya tanpa kamu sadari. Yang membuat seseorang unggul bukan berarti dia selalu Z rasional atau selalu right rasional. Yang membuat seseorang unggul adalah kesadaran. Tahu kapan harus menggunakan tipe yang mana. Ketika membuat keputusan bisnis yang besar, pakailah Z rasional, hitung dengan matang. Ketika dihadapkan pada dilema tentang etika, pakailah right rasional, pegang prinsipmu. Ketika membangun hubungan dan koneksi, biarlah afektual yang bicara. Jadilah manusia yang hangat dan tulus. Dan ketika kebiasaan baik sudah terbentuk, biarkan tradisional menjalankannya secara otomatis. Hemat energi mentalmu untuk keputusan yang lebih penting. Inilah yang Weber ajarkan kepada kita lebih dari seabad yang lalu. Dan relevansinya justru semakin terasa di dunia yang semakin kompleks ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke orang-orang yang menurut kamu ingin lebih memahami diri sendiri dan cara berinteraksi dengan orang lain, supaya mereka juga bisa merasakan manfaatnya. Saya Kang Hendy, sampai jumpa di video selanjutnya.